Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita masih tentang KD listrik searah. Itu pada pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Nah, ini akan ada hubungannya nanti dengan jumlah pemakaian listrik kita masing-masing di rumah. Dan juga kita bisa menghitung berapa kira-kira yang harus kita bayarkan kepada PLN berdasarkan jumlah alat elektronik yang kita gunakan di rumah. Nah, di setiap rumah tentunya memiliki peralatan listrik. Semua rumah pasti memiliki peralatan listrik. Nah, minimal peralatan listrik yang ada di rumah adalah lampu. Nah, jadi untuk membuat suatu alat listrik seperti yang ada pada gambar ini menyala, tentunya kita membutuhkan energi listrik. Nah, bagaimana cara kita menghitung besarnya energi yang kita butuhkan? Mari simak penjelasan berikut. Energi listrik itu bisa kita cari dengan menggunakan persamaan energi IRIT. Nah, untuk mengingat persamaan ini cukup mudah, ingat saja energi harus irit. Memakai listrik harus irit. Nah, apa itu I? I ini adalah kuat arus yang melewati peralatan listrik. Kemudian R ini adalah hambatan. T itu adalah waktu. Jika Ananda bisa mengingat rumus energi listrik IRIT, maka sampai akhir akan ingat semua rumusnya. Nah, misal gini, I dikali R dikali I dikali T. Di sini ada 2 I, berarti bisa kita tulis I kuadrat R dikali T. Nah, rumus ini juga bisa kita ganti dengan V dikali I dikali T. Kenapa? Karena berdasarkan hukum Kirchhoff, tegangan itu sama dengan I dikali R, maka I dikali R di sini kita ubah dengan V. Nah, V di sini adalah tegangan. Nah, jadi untuk mencari energi pada suatu peralatan listrik bisa kita gunakan berbagai macam rumus. Pertanyaannya, rumus mana yang harus kita gunakan? Nah, rumus yang harus kita gunakan tergantung apa yang diketahui di soal. Misal yang diketahui di soal adalah I, R, I, dan T, kita bisa gunakan persamaan pertama. Jika yang diketahui V, kita bisa gunakan persamaan ketiga. Nah, jadi ini tergantung pada persamaan atau besaran yang diketahui di dalam soal. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya daya listrik. Apa itu daya listrik? Daya listrik ini adalah energi yang dibutuhkan untuk tiap satuan waktu. Jadi semakin besar daya suatu peralatan listrik, maka energi yang dibutuhkan juga semakin besar. Karena antara energi dengan daya itu berbanding lurus. Nah, kemudian semakin lama suatu peralatan listrik digunakan, tentunya energinya juga semakin besar. Nah, bagaimana cara kita menentukan daya suatu perangkat listrik? Bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus turunan dari energi. Nah, untuk turunan rumus ini sama dengan turunan dari rumus energi. Kemudian kita lanjut. Nah, setiap peralatan listrik mempunyai spesifikasi atau ciri khusus. Misalnya ada suatu kulkas, ada setrika, ada kipas angin. Nah, semua peralatan listrik ini memiliki spesifikasi atau ciri khusus bawaan. Nah, spesifikasi ini tidak dibuat semata-mata hanya untuk merek atau untuk promosi. Nah, jadi semua besaran yang ada dalam spesifikasi suatu alat elektronik itu ada gunanya. Nah, bagaimana cara kita melihat? Coba lihat di sini. Daya 70 watt, daya 350 watt, daya 20 watt. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, antara daya dengan energi itu berbanding lurus. Nah, jadi dari ketiga
peralatan elektronik ini, yang paling mengkonsumsi daya paling besar adalah setrika. Kenapa? Karena setrika memiliki daya yang paling besar. Jadi kesimpulannya, semakin besar daya suatu peralatan listrik, maka semakin besar pula lah energi listrik yang perlu kita sediakan. Artinya, semakin besar pula biaya listrik yang harus kita bayarkan. Nah, tadi energi listrik itu juga sebanding dengan waktu. Artinya, semakin lama kita menggunakan peralatan listrik ini, maka semakin besar juga energi yang kita butuhkan. Atau dengan kata lain, semakin mahallah kita harus membayar biaya listrik bulanan. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan peralatan elektronik. Misalnya, setrika kalau tidak digunakan harus dicabut. Jadi walaupun pemutarnya kita putar ke minimum, tapi listriknya tetap mengalir, maka energinya juga tetap mengalir. Kemudian kipas kalau tidak digunakan harus dimatikan. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal. Kipas angin menyala selama 15 menit. Nah, coba lihat di sini, satuannya adalah 15 menit. Membutuhkan energi sebesar 14.400 Joule. Lihat kembali ke belakang, di sini waktunya harus dalam sekon. Maka yang 15 menit ini harus kita ubah menjadi sekon. Apabila hambatan yang dimiliki oleh kipas angin adalah 25 ohm, arus listrik yang mengalir sebesar. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa yang diketahui. Menyala selama 15 menit, ini menunjukkan waktu. Nah, karena waktunya di sini dalam satuan menit, maka harus kita ubah menjadi sekon. Kemudian energi disimbolkan dengan E, 14.400 Joule. Hambatan atau R itu 25 ohm, yang ditanya I. Nah, di sini kita mempunyai 3 besaran yang sudah diketahui, yaitu besaran waktu, energi, dan hambatan. Sedangkan kita diminta untuk mencari kuat arus. Kira-kira rumus mana yang harus kita gunakan? Nah, tadi besarannya ada E, kemudian ada R, dan juga ada T. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Nah, E sama dengan I kuadrat dikali T. Energinya 14.400 sama dengan I kuadrat dikali R. Maaf ya, di sini harusnya ada R, ini ketinggalan. Dikali R dikali T. R-nya itu nilainya 25 ohm. Ingat ya, di sini harusnya ada R, jangan lupa. Kemudian ada T. T di sini 900 sekon karena 15 menit ini kita ubah menjadi sekon. Jadi, untuk mendapatkan I, kita bisa menggunakan E per R dikali T. Jadi, energinya 14.400, kemudian R dikali T hasilnya 22.500, maka I kuadrat sama dengan 0,64, kemudian arusnya sendiri kita dapatkan 0,8 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir dalam kipas angin adalah 0,8 ampere. Ini hanya permainan rumus. Yang penting harus tahu rumus dasar dari energi listrik, yaitu I R I T. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua ini kita minta biaya listrik. Nah, berapa biaya listrik yang kita butuhkan dan hambatan listrik, hambatan televisi dan biaya listrik selama 30 hari. Nah, ini sudah ada kaitannya dengan perkiraan kita, kira-kira kita harus membayar listrik berapa rupiah dalam 1 bulan. Nah, coba perhatikan, Doni mempunyai televisi yang dihubungkan dengan tegangan. Tegangan ini V. Mengalirkan arus, ini I.
menyalakan selama 10 jam, ini T atau waktu. Jika tarif listrik selama 30 hari adalah Rp1.476 per kilowatt hour, hitunglah hambatan televisi dan biaya listrik selama 30 hari. Nah, di sini waktunya dalam jam, kemudian di sini ada lagi 1476 per kWh. Ini apa lagi? Mari kita simak penjelasannya. Di sini kita tuh sudah tahu bahwa tegangannya 220 volt, arusnya 4,5 ampere, listriknya menyala selama 10 jam. Jam ini dalam bahasa Inggris adalah hour, berarti 10 jam sama dengan 10 hour atau 10 hour. Kemudian harga listriknya 1476 per kWh. Nah, kWh ini apa maksudnya? Mari kita simak. Jadi, untuk mencari energi, tentu kita harus tahu dulu berapa dayanya. Nah, apabila dalam peralatan listrik tadi, yang sebelumnya itu sudah langsung dinyatakan berapa dayanya dari bawaan peralatan listriknya, jika tidak diketahui, kita tentunya harus mencari dulu berapa dayanya. Nah, jadi di sini dayanya itu sama dengan V dikali I, P sama dengan 990 watt. Nah, jadi dayanya adalah 990 watt. Dari mana kita tahu 990 watt? Dari perkalian antara tegangan dengan arus. Nah, untuk mencari energi untuk satu hari, berarti kita harus kalikan daya dikali waktu. Nah, karena di sini WH, watt hour, maka waktu di sini tetap kita gunakan jam. Nah, kecuali di sini energinya dalam joule, baru harus kita ganti ke dalam sekon. Nah, untuk satu hari kita butuh energi sebesar 9.900 watt hour. Kenapa segini? Karena daya televisinya 990 watt, kemudian menyala 10 jam dalam satu hari. Berarti dalam satu hari kita butuh energinya 9.900 WH. Nah, jadi untuk peralatan listrik di rumah itu biasanya satuannya dalam WH ya, bukan dalam joule. WH di sini kalau kita ubah menjadi kWh itu tinggal dibagi 1000, hasilnya 9,9 kilowatt hour, karena dalam 1 kilowatt itu adalah 1000 watt. Kemudian untuk satu bulan berarti tinggal kita kalikan 30 dengan menganggap rata-rata televisi ini menyala selama 10 jam. Nah, jadi dalam satu bulan kita butuh energi sebesar 297 kWh. Nah, apabila harga 1 kWh-nya itu 1.476, maka biaya untuk satu bulan adalah Rp438.372 yang kita dapatkan dari hasil perkalian daya dan harga per kWh-nya. Nah, apabila kita memiliki televisi yang dayanya 990 watt, hidupnya 90 jam, ini kita harus membayar listrik 438.000 hanya untuk satu televisi. Nah, bisa dibayangkan ini baru televisi, belum lagi kulkas, belum lagi mesin cuci, blender, rice cooker, mixer, dan segala macamnya. Banyak lagi peralatan listrik, lampu kamar. Nah, jadi apa intinya? Dengan mengetahui bagaimana cara mencari energi dan biaya yang harus kita keluarkan, seharusnya kita bisa berhemat. Nah, jadi mulai sekarang karena sudah tahu bagaimana cara mencari biaya yang harus kita keluarkan, seharusnya Ananda bisa memperkirakan dan mengatur penggunaan alat listrik di rumahnya. Nah, jadi untuk pertemuan ini ada 2 tugas. Yang pertama, itu lihat kapasitas baterai handphone masing-masing dan jelaskan maksudnya. Misalnya, kapasitas baterainya 7000 mAh. Apa sih maksudnya yang 7000 mAh ini? Nah, ini berhubungan dengan energi listrik juga. Silakan dicari berapa kapasitas baterai handphonenya, kemudian jelaskan apa maksudnya. Nah, ini juga berhubungan dengan energi. Nah, tadi tidak Ibu jelaskan yang ada mAh ini. Ampere ini kan satuan waktu, satuan kuat arus. Kemudian H ini hour, satuan waktu. Ampere hour, arus dikali waktu. Kira-kira ini berhubungan dengan apa? Yang penting ini pasti berhubungan dengan energi listrik.
Nah, minggu depan akan Ibu jelaskan maksud dari MAH ini, tapi sebelum Ibu jelaskan coba dicari tahu dulu. Nah, yang kedua, itu tugasnya adalah menghitung biaya yang harus kita keluarkan pada peralatan listrik yang ada di rumah masing-masing. Pilihnya 3 buah saja. Coba pilih 3 buah peralatan listrik yang ada di rumahmu, kemudian hitung lama alat itu beroperasi dalam 1 hari. Nah, jadi misalnya ini hari Rabu, besok hari Selasa, pilih 3 buah peralatan listrik, dibuat namanya, kemudian dilihat dayanya. Nah, jadi biasanya setiap peralatan elektronik itu pasti ada informasi berapa dayanya. Berapa dayanya, kemudian berapa lama waktu dia beroperasi, nanti bisa kita cari energinya. Ingat tadi ya, energi sama dengan daya dikali waktu. Dayanya bisa dilihat dari informasi dari peralatan listrik tersebut, misalnya televisinya, itu ada nanti informasinya bisa dilihat di belakang, atau setrika, atau kulkas, atau blender, atau rice cooker, itu nanti ada informasi dayanya. Kemudian hitung berapa lama peralatan tersebut beroperasi dalam 1 hari. Nah, setelah dapat, berarti kita sudah tahu energi yang kita butuhkan dalam 1 hari. Kemudian kalau kita anggap setiap hari dia beroperasi dengan jam yang sama, tentu kita bisa menghitung atau mengkalkulasikan energi yang disedot atau yang digunakan oleh alat elektronik tersebut dalam 1 bulan. Dalam KWH ya. Nah, tentu Ananda juga bisa mencari berapa biaya yang dikeluarkan untuk 3 buah peralatan listrik tersebut. Bagaimana caranya? Nah, caranya begini. Kalau misalkan daya rumahnya 450 volt ampere, maka harga per kWh-nya ini adalah 169. Jika dayanya 900, harganya adalah 274 per kWh. Kemudian kalau misalkan dayanya 1300, ini harganya segini. Nah, ini bisa ditanyakan langsung ke orang tuanya, meterannya kira-kira masuknya yang kemana? Apakah masuk ke 450 atau masuk ke 900 atau masuk ke 1300. Nah, jadi silakan ditanya ke orang tuanya berapa daya listrik di rumahnya masing-masing. Nah, setelah tahu, nanti dicari kira-kira dalam sebulan berapa habis biaya untuk 3 peralatan listrik tersebut. Nah, nanti seharusnya Anda bisa memperkirakan berapa tagihan listrik dari 3 buah peralatan elektronik tersebut. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Jika ada hal yang masih ragu atau tidak paham, silahkan ditanyakan langsung ke Ibu atau ditanyakan di dalam grup juga boleh. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.